Halo semuanya, perkenalkan saya mahasiswa dari STMARS, nama saya Putri Dahlia Siombing. Saya semester 2 dari kelas reguler C. Di sini saya akan mengerjakan jurnal pembelian dan pembayaran tunai untuk IRPODO untuk bulan pertama operasi. Nah, seperti yang ada di soal ini. Yang pertama pada soal sudah diberitahu purchase journal dan cash payment jurnalnya. Kita diminta untuk membuat jurnal transaksi-transaksi yang belum dijurnal pada jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Karena di soal tadi sudah dibuat purchase journal sama cash payment jurnalnya, kita tinggal pindahin ke Excel aja teman-teman. Nah, karena sudah di sini udah aku pindahin. Lalu selanjutnya dia ada kita disuruh ngebuat di bagian A, kita disuruh ngebuat sales journal. Sini aku akan ngejelasin aja ya teman-teman. Nah, pada penjualan pertama itu terjadi di tanggal 6 Mei. 6 Mei pada Dow CO ya teman-teman. Dow CO senilai 6.200. Lalu itu kita masukkan ke account receivable dan debit dan sales revenue credit ya teman-teman. Gimana cara dapatin cost of goods sold dan inventory creditnya? Yaitu untuk mendapatkan hasil cost of goods sold, debit dan inventory credit, kita perlu mengalihkan harga penjualan dengan beberapa persen persediaan yang habis seperti yang ada di soal. Sudah diberitahu persediaan habis 65%. Jadi 6.200 ini dikali 65%. Maka dapat hasilnya 4.030 ya teman-teman. Begitu juga untuk selanjutnya ada penjualan pada tanggal 8 Mei kepada Geobel ya. Dengan harga 4.600, maka cost of goods sold-nya 2.990. Pengerjaannya sama seperti yang tadi, 4.600 dikali 65%. Nah, selanjutnya ada penjualan di tanggal 10 Mei kepada Leis, itu seharga 4.900, lalu dikalikan 65%, maka dapat harga pokok penjualannya atau cost of goods sold-nya 3.185. Lalu di tanggal 21 Mei ada penjualan kepada Kenny dengan harga 5.000, maka cost of goods sold-nya 3.250. 5.000 dikali 65%, maka 3.250 ya teman-teman. Lalu setelah ini semua dapat, maka kita akan menjumlahkannya. Yang ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 20.700. Lalu selanjutnya yang ini juga kita jumlahkan, maka hasilnya 13.455 ya teman-teman. Itu untuk jumlah sales jurnalnya. Selanjutnya kita akan memasukkan cash receipt journal karena kita diminta untuk membuat sales journal dan cash receipt journalnya. Gimana cara cash receipt journal ini? Untuk membuat cash receipt journal ini, yang pertama kita harus memasukkan segala jenis kas atau tunai yang terjadi pada soal tersebut. Kayak yang pertama itu ada di tanggal 1 itu yaitu ada invest terhadap perusahaan ya, yaitu maka kita buat untuk akun kreditnya itu owners capital dengan tunainya seharga $80.000, maka kita masukkan ke cash debit ya teman-teman. Setelah kita masukkan ke cash debit, kita di sini tidak ada owners capital, maka kita masukkan dia ke authors account kredit. Kita masukkan dia ke authors account kredit 80.000. Lalu selanjutnya ada tunai di tanggal 7 Mei juga. Di tanggal 7 Mei ada tunai senilai 8.000. Maka kita masukkan ke cash totalnya itu 8.000. Lalu kita masukkan ke sales revenue atau pendapatan penjualan seharga 8.000. Kenapa kita masukkan dia ke sales revenue? Karena dia itu pendapatan penjualan ya teman-teman. Lalu karena itu pendapatan penjualan, otomatis dia ada harga pokok penjualannya. Nah, bagaimana kita mengetahui harga pokok penjualannya? Yaitu dengan cara 8.000 ini tadi dikali dengan 65% habisnya persediaan barang, maka dapat 5.200. Untuk selanjutnya ada tunai di tanggal 13 Mei, yaitu dari Geobel, di mana Geobel ini melakukan pembayaran secara tunai atas pesanan yang dia buat di tanggal 8 Mei kemarin. Di tanggal 8 Mei, Geobel membuat penjualan. Geobel ini mendapatkan 1%
diskon. Jadi dia mendapatkan 1% jika dia membayar sebelum 10 hari dari hari penjualannya itu. Nah, maka kita lihat Geobel penjualan senilai 4.600, maka kita masukkan dia ke account receivable-nya 4.600. Setelah itu kita hitung ya, 4.600 itu dikali 1%. Kenapa dikali 1%? Karena Geobel mendapatkan diskon karena dia sudah membayar sebelum 10 hari itu ya teman-teman. Maka dia mendapat diskon 1%. 4.600 dikali 1% maka hasilnya 46. Lalu 4.600 ini dikurang 46 ini, maka hasilnya adalah 4.554. Begitu juga untuk yang selanjutnya, kita masuk ke tanggal 16, tunai di tanggal 16, yaitu Leis tanggal 10 Mei seharga 4.900. Maka kita masukkan 4.900 ke akun receivable karena Leis sudah membayar tepat sebelum 10 hari, maka dia mau mendapatkan diskon 1%. Jadi 4.900 dikali 1% yaitu 49. Maka 4.900 dikurang 49, maka hasilnya 4.850 teman-teman. Nah, selanjutnya ada di tanggal 20 Mei, ada itu akun creditednya DOCO. Ada penjualan dari DOCO di tanggal 6, lalu dia membayar di tanggal 20. Sementara DOCO mendapatkan diskon 1% jika dia membayar sebelum 10 hari masa penjualan. Tetapi karena DOCO melewati harinya, maka dia tidak mendapatkan diskon 1% tersebut. Piutang dari DOCO itu ada 6.200 dan tetap dibayar DOCO itu 6.200 tanpa adanya diskon ya teman-teman. Setelah akhir dari akun-akun tersebut, kita jumlahkan. Seperti kas yang ini, mulai dari 80.000 kita jumlahkan sampai dia 6.200, maka hasilnya 103.605 dolar. Selanjutnya less diskon debit juga kita jumlahkan, 46 ditambah 49 maka hasilnya 95. Lalu selanjutnya ada account receivable 4.600 ditambah 4.900 ditambah 6.200 maka hasilnya 15.700. Lalu yang sales revenue ada 8.000. Karena tidak ada penjumlahan maka kita turunkan saja 8.000. Begitu juga dengan yang author account 80.000 dolar, kita turunkan 80.000 dolar. Lalu yang cost of goods sold yang 5.200 juga tidak ada penjumlahan, maka kita turunkan saja di 5.200. Lalu untuk dapatkan balance-nya kita harus menjumlahkan. Yang pertama kita menjumlahkan yang ini dulu ya teman-teman. Kita jumlahkan yang ini, maka hasilnya 103.700. Lalu kita menjumlahkan account receivable, sales revenue, dan other account, yaitu 15.700 ditambah 8.000 ditambah 80.000, maka hasilnya juga 103.700. Maka hasilnya balance ya teman-teman. Lalu untuk cost of goods sold tidak kita ikut jumlahkan dengan akun yang lainnya karena ini adalah harga pokok penjualan, oke? Jadi hasilnya sudah balance. Begitulah untuk pengerjaan cash receipt journal dan sales receipt journal. Lalu kita harus membuat general journal entries-nya juga. Kenapa? Karena di transaksi tanggal 29 Mei ada returnan dari Alvarado. Maka kita akan membuat jurnalnya juga. Yang pertama kita akan membuat kolom date-nya, ada account details dan explanation, ada refnya sama debit dan kreditnya. Yang di tanggal 29 kita masukkan dia account payable terhadap inventory ya. Account payable-nya kita buat di debit 4.200 dan inventory-nya kita buat di kredit 4.200 juga. Lalu dengan keterangan received for return goods. Itu untuk journal entries ya, untuk itu preturunan. Nah teman-teman, selanjutnya di soal nomor B, karena di soal nomor A sudah kita kerjakan tadi, sudah kita bahas. Selanjutnya kita bahas yang di soal B. Nah di soal B kita diminta untuk membuat akun receivable sama akun payable subsidiary ledger-nya. Nah yang pertama kita akan bahas akun receivable-nya dulu ya. Akun receivable kita lihat di jawaban yang A tadi, yang akun receivable di bagian ininya, di bagian ini kita lihat ada nggak akun receivable di sini. Nah, akun receivable adanya itu cuma di sales journal. Ini akun receivable debit di sales journal dan di cash receipt journal akun receivable ini di kredit. Nah, berarti kita hanya melihat di cash receipt journal dan di sales journal. Kita terfokus hanya di dua jurnal tersebut ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan masukin yang di tanggal paling awal dahulu, yaitu si DOCO, yaitu 6.200 ya teman-teman. Jadi kita masukin aja di debit di tanggal 6 Mei, kita buat di revenue-nya S1 atau sales journal, yaitu 6.200 di debit, maka balance-nya kita buat juga 6.200. Lalu selanjutnya kita lihat lagi
DOCO ada di mana lagi? DOCO ada di cash receipt journal, yaitu di tanggal 20 ya. Di tanggal 20 dengan nilai 6.200 juga. Maka kita buat dia di kredit 6.200. Karena apa? Karena di cash receipt journal ini, cash receipt journal itu akun receivable itu di kredit. Jadi kita buat dia di kredit. Nah, terus berapa balance-nya? Balance-nya itu 0. Selanjutnya kita lihat lagi kita lihat di sini ada Geobel dengan akan receivable debitnya 4.600. 8 Mei dengan rate-nya S1 di debitnya 4.600 ya. Kita buat balance-nya 4.600 juga, kita pindahin. Lalu kita lihat lagi di tanggal berapa adanya si Geobel di cash receipt journal. Nah, di cash receipt journal Geobel ada di tanggal 13 Mei dengan harga 4.600 juga, sama ya. Jadi kita masukkan aja di tanggal 13 dia di cash receipt journal, masuk dia di kredit 4.600, maka balance-nya 0. Lalu selanjutnya ada Lace di sini di yang paling di transaksi ketiga ada Lace ya. Lace di akun receivable debitnya itu 4.900, maka kita masukkan juga dia di akun receivable ini yang debitnya dia 4.600. Di cash receipt journalnya dia ada di tanggal 16 ya. Ada di tanggal 16 seharga 4.900 juga. Maka itu di kredit. Maka kita buat lagi di sini Leis tanggal 10 Mei dia revenue sales jurnalnya di debit dia 4.900, balance-nya kita buat juga 4.900 ya. Lalu di tanggal 16 dia ada di cash receipt jurnalnya, cash receipt jurnal senilai 4.900 juga. Nah, begitu juga untuk Kenny, kita lihat Kenny. Nah, Kenny di sales journal itu di tanggal 21 di sales journal ada Kenny senilai $5.000 akan receivable debitnya. Nah, di cash receipt journal itu tidak ada Kenny ya teman-teman, karena Kenny belum membayar secara tunai. Maka kita buat di tanggal 21 dia di sales journal saja di debit $5.000 dan kita masukkan dia ke balance-nya teman-teman. Begitu untuk pengerjaan akan receivable subsidiary ledger-nya. Lalu kita akan membahas di accounts payable subsidiary ledger-nya teman-teman yang ini. Nah, gimana kita melihatnya? Kita lihat lagi account payable ada di mana saja di soal A tadi tuh yang sudah kita kerjakan. Account payable adanya cuman ada di process journal sama di cash payment journal. Account payable, general journal entries. Di cash receipt journal dia tidak ada payable, dan di sales journal juga dia tidak ada account payable. Kita masukkan saja. Yang pertama itu ada Alvarado. Tanggal 4 Mei ada Alvarado senilai 6.800. Oke, kita masukkan. Dia di 4 Mei dengan revenue purchase journal. Dia masukkan ke kredit 6.800. Kita buat balance-nya 6.800. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ada di mana lagi ada Alvarado? Di tanggal 16, tinggal 16 ada Alvarado dengan nilai 6.800. Akan payable-nya di debit. Kita masukkan pindahkan dia di tanggal 15, cash payment 1 yaitu 6.800 debitnya. Lalu kita kurangkan aja. 6.800 dikurang 6.800 maka balance-nya 0. Kenapa? Karena kredit ketemu debit itu dikurang ya teman-teman. Maka 6.800 dikurang 6.800 maka dia hasilnya 0. Nah, kita lihat lagi. Dia di tanggal selanjutnya ada siapa? Setelah tanggal 4 itu ada tanggal 5, yaitu account credited-nya si Res dengan account payable kredit 8.100. Kita lihat lagi. Kita masukkan Res di tanggal 5, dia di purchase journal kredit 8.100. Kita masukkan balance-nya 8.100. Lalu kita lihat lagi di ininya. Di ininya juga ada res tanggal 10. Dia 8.100 juga dia di debit. Kita pindahkan dia. Kita masukkan dia ke tanggal 10. Cash payment 8.100 di debit. Kita kurangkan, maka 8.100 dikurang 8.100 maka hasilnya 0. Begitu juga dengan Galup. Kita lihat di Galup.
di sini ada Galup ya. Galup cuma ada satu, dia hanya ada di purchase journal saja teman-teman. Dia itu senilai 5.920. Kita tinggal tulis saja dia Galup di 11 Mei. Dia di purchase journal seharga 5.920. Balance-nya 5.920 teman-teman. Lalu kita ke selanjutnya ada dia Wearly ya teman-teman. Wearly di purchase journal ada Wearly, di cash payment journal juga dia ada Wearly di tanggal 21. Lalu kita lihat account payable kreditnya yaitu 15.300 dan di account payable debitnya di cash payment juga 15.300. Kita pindahin aja ya. Lalu kita langsung pindahin. Kita buat di tanggal 13 Mei yaitu di purchase, di refnya yaitu purchase 1 dengan kredit 15.300 dengan balance 15.300. Lalu selanjutnya kita buat di tanggal 21 karena tadi dia ada tanggal 21 ya. Kita buat dia cash payment jurnalnya 15.300 dia di debit. Lalu kita kurangkan 15.300 yang ini tadi dikurang dengan 15.300 yang debit, maka hasilnya balance-nya 0. Begitu juga yang selanjutnya. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu Mangus. Mangus di cash payment journal tidak ada Mangus, maka kita akan masukkan yang di purchase journal saja. Yaitu di in account payable credit senilai 7.900. Kita masukkan dia. Kita buat dia di tanggal 20 dengan purchase journal. Kita masukkan kredit 7.900 dan balance-nya 7.900. Ikut aku cara pengerjaan account receivable subsidiary ledger dan account payable subsidiary ledger. Nah, selanjutnya di soal C kita diminta untuk membuat general ledger, teman-teman. Nah, gimana? Nah, di sini ada instruksinya, open the following account in the general ledger, yaitu ada cash, ada account receivable, ada merchandise inventory, ada supplies, ada prepaid rent, ada account payable, ada owner's capital, owner's drawing, sales revenue, sales discount, dan cost of goods sold. Nah, kita harus menyesuaikan ya, kita lihat juga. Nah, setelah itu kita lihat penyesuaiannya juga ada di yang sudah kita kerjakan di soal A tadi ya teman-teman. Penyesuaiannya kita lihat di soal A. Nah, selanjutnya kita buat ini. Nah, kita buat di cash. Pertama kita masuk ke cash karena kita pertama disuruh masuk cash ya teman-teman. Kita masuk ke cash. Kita lihat cash di soal A ada di mana saja. Cash di soal A hanya ada di cash payment journal dan di cash receipt journal. Di ini ya teman-teman, cash payment dan di cash receipt journal. Kita lihat lagi, kita kembali. Nah, pertama kita masukkan yang ini ya. Pertama kita masukkan di kas yang debitnya dulu. Di kas debitnya itu yaitu ada di cash receipt journal yaitu senilai 103.605. Nah, itu di debitnya, kas debitnya. Terus di kas kreditnya ada di cash payment journal yaitu seharga 39.066. Kita pindahin aja. Kita buat di tanggalnya tanggal 31 ya. Kita buat di tanggal akhir. Lalu kita masukkan revenue di cash receipt journal itu seharga 103 yang didebitkan tadi, 103.605. Kita buat balance-nya 103.605 ya, teman-teman. Lalu kita masukkan di tanggal 31 lagi, dia di cash payment journal, dia di kredit tadi ya, 9.066, kita masukkan ke kredit, lalu kita kurangkan ya teman-teman. Kita kurangkan yang 103.605 ini dikurang 39.066, maka dapat hasilnya 64.539. Begitu juga untuk yang selanjutnya, begitu juga akun receivable. Akun receivable kita lihat ada di mana saja. Akun receivable hanya ada di sales journal, yaitu sales journal di debit dan ada di cash receipt journal kredit. Kita lihat ya, yang di sales jurnalnya itu, yang di debit dia ada seharga senilai 20.700. Sementara yang di debit, di kredit di cash receipt journal ada senilai 15.700. Maka kita pindahkan aja. Nah, yang di tanggal kita buat tanggalnya tanggal 31 tetap ya teman-teman. Tanggal 31 kita buat di sales journal. Revenue-nya di sales journal, di debitnya 20.700 karena dia tadi di sales journal dia
akun receivable-nya di debit, maka kita buat 20.700. Maka balance-nya juga 20.700. Lalu selanjutnya kita buat di tanggal 31 lagi di cash receipt journal dengan senilai 15.700 di kredit, karena dia di kredit ya tadi di cash receipt journal akun receivable-nya. Lalu kita tinggal kurangkan saja ya, 20.700 yang ini tadi dikurang dengan 15.700, maka hasilnya 5.000 ya teman-teman, maka hasilnya 5.000. Lalu begitu juga untuk inventory. Untuk inventory kita lihat lagi, inventory hanya ada, kita lihat inventory ada di semua sisi ya teman-teman. Inventory ada di mana saja. Lihat. Di posisi jurnal ada inventory debit, di cash payment journal ada inventory kredit, di sales journal ada inventory kredit, di cash receipt journal ada inventory kredit juga, di general journal ada inventory kredit. Jadi yang debit hanya ada di purchase journal. Lalu kita pindahkan aja. Kita lihat ya, kita masukkan dia di tanggal 31 semua. Kita masukkan yang pertama itu di sales journal di kredit ya, teman-teman. Di kredit dia ada inventorinya 13.455. Kita masukkan 13.000 di kredit 13.455. Balance-nya juga 13.455. Lalu selanjutnya kita masukkan dia di cash receipt journalnya. Inventory-nya kredit juga ya. Ada senilai 5.200 ya. Senilai 5.200, kita masukkan dia 5.200. Lalu karena sudah kita masukkan dia di kredit 5.200, maka balance-nya berapa? Tinggal kita jumlahkan saja. Balance yang tadi itu dijumlah dengan 5.200. Dijumlahkan maka dapat hasilnya 18.655 ya. Lalu selanjutnya dia ada di purchase journal. Purchase journal di sini inventory di debit senilai 44.020. Nah, kita masukkan dia ke kita masukkan ref-nya FP1, kita masukkan ke debit 44.020. Maka balance-nya kita kurangkan. Ingat, kredit ketemu debit itu dikurang ya teman-teman. Maka 44.000 dikurang 18.655, maka hasilnya 25.365. Itu balance-nya ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke cash payment ya, ke cash payment. Kita lihat dia cash payment inventory-nya ada di kredit, yaitu senilai 234 ya. Kita masukkan aja 234 ini ya. 234 di kredit. Lalu balance-nya berapa? Balance-nya tinggal kita kurangkan aja. Debit ketemu kredit dia dikurang ya. 25.365 ini tadi dikurang dengan 234. Maka hasilnya yaitu 25.131. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih, ada di terakhir. Yang terakhir ada inventory di general journal entries. Itu senilai 420 ya. Kita masukkan dia G1. G1 dimasukkan dia ke kredit 420, tinggal kita jumlahkan 420 ditambah 25.131, maka hasilnya 25.551. Begitu juga untuk supplies teman-teman. Untuk supplies juga kita buat seperti itu. Untuk supplies kita lihat lagi, supplies ada di mana saja ini. Supplies hanya ada, kita lihat di sini tidak ada supplies, Supplies hanya ada di cash payment saja teman-teman ini. Supplies hanya ada di cash payment. Kita buat supplies-nya 600 di debit. 600 di debit, maka balance-nya juga 600. Prepaid rent kita lihat, prepaid rent hanya ada di cash payment journals juga. Senilai $6.000. Maka kita buat dia di debit lagi, $6.000. Terus akun payable, lalu akun payable-nya kita lihat lagi, akun payable ada di mana? Akun payable ada di purchase journal, dia itu di kredit. Terus kita lihat lagi akun payable ada di cash payment journal, yaitu di debit. Lalu selanjutnya kita lihat akun payable ada di general entries ya. Akun payable ada di general entries, yaitu dia di debit. Nah, kita lihat di sini dia yang pertama di akun payable yang ini tadi. Dia senilai 44.020. Kita masukkan aja dia. Dia di P1 di kredit 44.020. Balance-nya juga 44.020. Lalu selanjutnya kita lihat lagi, di sini ada dia di akun payable, dia di debit ya, senilai 30.200. Lalu kita masukkan dia di CP1 yaitu 30.200. Maka hasilnya itu
kita kurangkan ya. Debit ketemu kredit itu dikurang. 44.020 dikurang 30.200, maka hasilnya 13.820. Lalu selanjutnya kita lihat lagi di sini yang di G1. Di G1 tadi tuh 420 dia di debit ya. Lalu kita masukkan dia di debit 420. Kita jumlahkan debit ketemu debit itu dijumlahkan ya teman-teman. Maka 420 dijumlah 13.820, maka hasilnya 14.240. Begitu untuk account payable. Lalu selanjutnya untuk owners capital, owners drawing, sales revenue, sales discount, dan cost of goods sold. Begitu juga selanjutnya ya. Kita lihat untuk mengerjakan yang selanjutnya, kita lihat dari soal A yang sudah kita kerjakan. Maka dapatlah hasilnya seperti ini. Maka general ledger kita dapat seperti ini ya teman-teman. Tinggal melihat dari soal yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, selanjutnya di soal D kita diminta untuk membuat trial balance pada tanggal 31 Mei 2024. Caranya itu dengan kita lihat dari ini tadi ya, dari general ledger-nya tadi, kita lihat semuanya. Untuk account title-nya kita lihat dari general ledger seperti cash, account receivable, inventory, dan selanjutnya. Lalu untuk nilai-nilainya kita lihat dari sini. Misal dari cash. Dari cash kita lihat ada berapa? Ada 64.539. Dia ada di mana? Dia ada cash, kita ada di debit ya, teman-teman. Kita masukkan ke debit 64.539. Lalu selanjutnya ada account receivable. Kita selanjutnya ada account receivable senilai 5.000. Kita masukkan juga dia ke debit. Account receivable-nya kita masukkan ke debit 5.000. Lalu selanjutnya ada inventory senilai 25.551. Kita masukkan dia ke debit juga 25.551 ya. Lalu kita lihat lagi ada supplies-nya senilai 600. Kita masukkan dia ke debit, supplies 600. Lalu selanjutnya kita lihat lagi di sini ada prepaid rent 6.000. Kita masukkan dia prepaid rent itu, kita masukkan dia ke debit ya. Kita masukkan ke debit 6.000. Lalu selanjutnya ada account payable. Account payable ini ada dengan senilai 14.240. Kita masukkan dia ke kredit. Account payable kita masukkan ke kredit ya teman-teman. Nah, maka kita masukkan account payable, kreditnya 14.240. Lalu kita lihat lagi ada owners capital. Ada owners capitalnya. Owners capital dia senilai 80.000. Kita masukkan di owners capitalnya 80.000 di kredit. Nah, selanjutnya ada di owners drawing. Owners drawing ini tadi ada senilai 2.500. Lalu owners drawing kita masukkan ke debit ya. Owners drawing kita masukkan ke debit senilai 2.500. Lalu selanjutnya ada sales revenue. Sales revenue ini ada senilai 28.700. Kita masukkan sales revenue ke kredit senilai 28.700. Lalu selanjutnya ada sales discount. Sales discount ada di debit $95, maka kita masukkan dia ke debit 95. Lalu selanjutnya ada cost of goods sold. Yang terakhir ada cost of goods sold. Ada cost of goods sold yang terakhir. Lalu kita masukkan dia senilai 18.655 ya teman-teman. Lalu setelah itu kita masukkan dia di trial balance-nya di debit. Cost of goods sold 18.655. Lalu kita lihat untuk mendapatkan balance ya, kita jumlah saja dari debit ini. Kita jumlah debit yang ini semua, maka hasilnya itu 122.940 ya teman-teman. Untuk kita buktikan aja, kita jumlahkan lagi dia ya. Begini. Kita jumlahkan lagi. Untuk mendapatkan balance kita jumlahkan yang ini. Maka hasilnya dapat 122.940. Lalu selanjutnya yang ini kita hapus dulu untuk melihat ya apakah balance atau tidaknya. Nah, ini dia. Nah, balance ya teman-teman. Jadi hasilnya itu balance, maka sudah dapat hasil balance-nya itu 122.940. Sekian hasil dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir.